Kurniati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman dari kelompok KKN Angkatan 46 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Jadi di video ini saya mau berbagi ke teman-teman apa sih pentingnya kemasan, jadi nilai tambah suatu produk melalui kemasan. Jadi seperti itu mungkin judul saya untuk video kali ini. Mungkin sebelum saya masuk tentang materi nilai tambah suatu produk melalui kemasan, saya mau bercerita sedikit kenapa saya bisa mengambil materi ini. Jadi diskusi kelompok kami dengan pendamping lapangan yaitu Mas Aldi, beliau mengatakan bahwa di Desa Mulupan ini ada sebagian ibu-ibu yang membuat keripik ikan tapi belum dipasarkan keluar. Terus di Desa Mulupan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai desa nelayan karena di desanya terdapat sungai dan sebagian penduduknya itu bekerja sebagai nelayan, dan ibu-ibunya yang tadi itu membuat keripik ikan. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu saya mau membahas tentang pentingnya kemasan sebagai nilai tambah dari suatu produk. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Desa Mulupan ini bisa dikatakan sebagai desa nelayan karena adanya sungai yang menjadi mata pencarian mereka, dan keripik ikan ini bisa dijadikan suatu produk unggulan dari desa tersebut. Jadi mungkin seperti itu penjelasan yang tadi kenapa bisa saya ngambil materi tentang ini. Dan selanjutnya kita bakal bahas tentang kemasan. Apa sih kemasan itu? Jadi menurut KBBI, kemasan adalah sebuah kata benda di mana dapat melindungi suatu barang dagang. Jadi itu tadi yang menurut KBBI yang bisa disimpulkan. Jadi kemasan ini bisa menjadi suatu wadah atau tempat dari suatu barang dagang untuk melindungi barang dagang tersebut. Jadi barang dagangnya ini bisa lebih bertahan lama. Jadi tadi itu tentang pengertian kemasan menurut KBBI, dan saya juga sudah simpulkan tadi menurut saya itu apa. Jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang fungsi kemasan. Jadi fungsi kemasan menurut Kementerian Perindustrian yang pertama itu melindungi produk. Jelas tadi dari pengertiannya juga sebagai wadah pelindung. Jadi selanjutnya fungsinya ini yang pertama sebagai pelindung produk. Jadi ketika kita punya kemasan, dia dapat melindungi produk kita lebih lama daripada produk kita tidak diberi kemasan. Terus yang kedua sebagai identitas. Jadi kalau kita punya produk dan ada kemasannya, jadi di kemasan itu kan biasa tertera ini tuh keripik apa, dari mana dan sebagainya, dan itu bisa jadi identitas dari suatu produk kita. Terus yang ketiga sebagai penilaian awal dari konsumen, ya. Kadang orang-orang itu, konsumen itu sebenarnya nggak mau beli, tapi melihat kemasan jadi tertarik untuk membeli. Jadi yang keempat itu sebagai sarana informasi dan iklan. Jadi sarana informasi apa sih yang di sini dimaksud? Jadi sarana informasi ini, jadi di suatu produk itu kan kadang kalau lihat suatu kemasan ini bahan-bahannya apa, nah itu jadi sarana informasinya, atau enggak dari mana sih produk ini. Jadi kita bisa lihat dibuatnya di mana, diproduksinya di mana, expiry date-nya kapan, nomor produksinya berapa. Jadi itu sebagai sarana informasi. Jadi itu tadi sedikit tentang pengertian kemasan dan fungsinya apa. Dan tadi udah saya jelaskan kenapa kemasan itu penting, ya. Dari fungsi-fungsinya udah bisa dilihat kalau kemasan itu sangat penting dalam penambahan nilai produk. Jadi selanjutnya saya bakal memperlihatkan kemasan-kemasan apa yang bisa dijadikan kemasan keripik ikan ini, karena memang temanya tadi tentang keripik ikan di Desa Mulupan, ya. Sebelum itu saya bakal mau share tentang logo-logo yang sudah saya buat, logo-logo sederhana yang bisa mungkin menarik untuk konsumen lihat juga. Selanjutnya bakal nanti saya bahas di kemasannya. Jadi sebelum saya bahas tentang kemasan ini, saya mau bahas tentang logo sederhana yang saya buat. Jadi ini logo yang pertama, warnanya merah dengan warna kuning. Jadi warna merah ini dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk, dan kuning ini sebagai warna yang energik.
Lanjut, ini yang logo kedua, warnanya oranye. Nah, warna oranye ini menunjukkan identitas yang kuat dari produsen tentang produknya itu sendiri. Jadi ini logo yang ketiga, warnanya putih dengan full aksen ikan, di mana warna putih ini memunculkan kesederhanaan dari suatu produk yang ditampilkan secara sempurna. Jadi itu tadi tentang logo. Jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang kemasan. Jadi kemasan yang pertama ini full plastik putih yang nanti di atasnya bakal dipres pakai presan plastik gitu dan ditempelin logo di depan kemasannya sebagai identitas dari produknya itu sendiri. Jadi ini kemasan yang kedua, biasa dinamakan standing pouch atau stand up bag ataupun paper window bag, di mana ini ada seperti jendela dan ada si piloknya di atas untuk mengunci udara agar produknya yang di dalam itu lebih tahan lama. Jadi ini kemasan terakhir yang saya rekomendasikan. Ini sama seperti kemasan sebelumnya, cuman ini kemasannya full printan dan tidak memiliki jendela seperti gambar sebelumnya tadi. Jadi ini kita nggak bisa lihat produknya seperti apa di dalam, tapi ini kemasan yang paling menarik menurut saya untuk dijadikan sebagai kemasan suatu produk. Jadi itu tadi video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan ada sedikit ilmu yang diambil. Dari saya, terima kasih banyak yang sudah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.